Naam, pertama alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Dan ini alam huru-hara. Ada yang sesat, ada yang lurus. Ada yang bercahaya, ada yang gelap. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Betul tidak? Pak Bu, di dunia ini ada yang, apakah semuanya lurus? Lah. Apakah semuanya bercahaya? Lah. Apakah semuanya beriman? Lah. Ya, alam huru-hara. Lalu nanti kita nyebrang ke alam barzah. Di alam barzah pun ada raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Bisa menjadi galian neraka atau taman surga, naudzubillah. Ya, semoga tidak menjadi galian neraka. Dan siapa yang tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur, kafir. Itu akidah kita Ahlus Sunnah. Ya. Gimana Pak? Kapan ke kuburan Pak? Jamaah, kapan ke kuburan? Ini kayaknya nih pemuda 45 semua nih kayaknya. Ya. Tadi dikabari ada yang sudah 70, Masya Allah. Semoga panjang umur. Semoga husnul khatimah. Ya. Nah, maka pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya sering tanya jamaah, kira-kira 50 tahun lagi ada di mana kita nih? Jamaah. Jangan 50 tahun Ustaz, sekarang aja doain cok. Ya. Mati. Pindah ke alam barzah. La ilaha illallah, Pak. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. La haula wala quwwata. Lalu setelah itu menunggu sampai Israfil niup tangsakala, ada surga, ada neraka, jahanam. Dua pelabuhan yang tidak ada tiganya. Immal jannah, imman nar. Namun ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya apa? Ar-Rahmanur Rahim. Apa Ar-Rahman Rahim, Pak? Dede, sayang, tresno. Ya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Kira-kira Allah ingin kita tersesat apa ingin kita lurus? Jamaah. Allah ingin kita bahagia atau ingin kita sengsara? Lah. Allah ingin kita masuk surga apa masuk neraka? Nah. Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum, jaga jangan sampai kalian masuk neraka bersama keluarga kalian. Wasari'u, cepat-cepat ila magfiratin min rabbikum wa jannah, untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah. Maka Pak Bu, jamaah subuh sekalian, agar kita selamat di tiga alam ini, saya kasih hadiah. Dan hadiah ini dulu dari Nabi SAW. Satu zikir, satu doa. Semoga setelah ini Anda rutinkan. Oke? Apa zikirnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala", siapa yang mengucapkan doa ini, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Mungkin gak masuk surga? Siapa yang mengucapkan zikir ini? Itu dalam surat Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat yang lain, Thauban bin Bujdud mengatakan, dia sahabat dari Afrika. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan zikir ini di pagi hari, ya, fa ana za'imun, aku janji la akhudanna biyadihi hatta udkhilahul jannah, aku janji akan aku tuntun tangannya sampai masuk surga. Mau Pak dituntun Nabi? Mau Pak? Mau nggak tuntun Nabi? Dituntun Ustaz aja mau katanya. Dituntun Nabi, jaminannya surga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan doa ini, ina yusbihu salasan wa ina yumsi salasan, di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, maka haqqan 'ala Allah, wajib atas Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, meridai dia di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat.
Berarti beres Pak, urusan akhirat dengan doa ini beres. Baik, tinggal urusan kuburan sama urusan dunia, beres nggak nih? Baik. Apa doanya Ustaz? Naam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya adalah raditu billahi rabba. Teruskan. Oh, hafal semua orang Lampung tuh. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Coba diulangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maaf sekali lagi supaya lebih mantap. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oh, masya Allah. 3 kali kata Nabi. Ya, fikih amalannya pagi 3 kali, sore 3 kali. Makanya kalau antum punya zikir pagi petang tuh pasti ada tuh. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah doa yang saya maksud, itulah oleh-oleh yang saya ingin ya tinggalkan di pagi hari ini. Itu zikir yang sangat, oh Ustadz itu mah dari SD juga sudah paham. Dari dulu sudah saya baca, alhamdulillah. Naam, kata Nabi, wajib masuk surga, akan dituntun oleh Nabi sampai masuk surga, dan ya Allah wajib meridainya di hari kiamat. Baik. Mari kita simak dan kita maknai Pak, yaitu zikir yang singkat ini. Nabi SAW mengatakan raditu billahi rabba. Kita terjemahkan dulu ya. Aku ridho. Rodi itu pakai dot Pak ya, bukan robi. Rodi, sebagian ada yang salah mengucapin robi itu billah ya. Pakai dot. Rodi itu billahi rabba, dari kalimat ridho. Aku ridho Allah. Rodi itu billah, aku ridho Allah, satu-satunya Rabb yang aku sembah di alam semesta ini. Rodi itu billahi rabba, ridho. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai satu-satunya agama yang aku peluk di alam semesta ini. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya sosok panutan tuntunan yang aku ikuti di akhir zaman ini sebagai nabi dan rasulku. Itu terjemahannya Pak. Oke, karena waktu yang singkat ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Barra bin Azib ya, subhanallah Pak Bu, ketika nanti kita dibawa ke alam barzah, kita dibawa ke kuburan, Bapak dan kita semua, semoga kita husnul khatimah. Ya. Diantar lalu kita dikebumikan. Kalau sudah nanti ditinggal oleh keluarganya, kata Nabi, atahu malakan. Maka dia akan didatangi oleh 2 malaikat. Dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, namanya Munkar dan Nakir. Ya, dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Fayus'alanihi, kata Nabi. Maka 2 malaikat ditanya dia dengan pertanyaan basic, 3 pertanyaan yang kalau dia bisa jawab, masya Allah, kalau tidak gubrak, musibah. Sederhana pertanyaannya. Datang malaikat Munkar dan Nakir ini, pertama kali bertanya, Marrabbuk, siapa Rabbu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Fa'ammal mu'min, kata Nabi, dengarkan. Fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia katakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa nabimu? Madinuk, apa agamamu? Dinil Islam.
agamaku Islam. Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari langit ada panggilan, an sadaqa abdi, pas, cocok, benar jawaban hambaku, maka fa afrisu minal jannah, berikan permadani di kuburannya dari surga. Wa albisu minal jannah, dan berikan dia pakaian dari surga. Allahu akbar. Waftahu baban ilal jannah fayati min ri'iha wa tibiha, lalu bukakan celah menuju surga, belum bisa masuk surga, sehingga spoi-spoi AC dan by freshnya dari surga. Wa yufsah fi qabrihi maddal basar, dan kuburannya diluaskan searah mata memandang. La ilaha illallah. Kapan? Kapan? Ketika Anda bisa menjawab malaikat. Naam, man rabbuk? Raditu billahi rabban. Ma dinuk? Wa bil islami dina. Man nabiyuk? Wa bimu. Oh, ternyata itu teh kisi-kisi jawaban. Jemaah, jangan bodoh. Pak, Bu, mau tes UMPTN, soalnya cuma 3, jawabannya sudah dijelasin, telulus teh. Tetap we telulus gitunya. Sudah. Tetap aja nggak lulus. Ini idiot banget, Pak. Ya, ternyata doa itu sekaligus kisi-kisi jawaban. Untuk pertanyaan pertama penentu. Ya. Man naja fihi fama ba'dahu aisar, kata Utsman, kata Nabi, siapa yang selamat di kuburan maka setelahnya akan mudah. Wa man lam yanju fihi fama ba'dahu asyak, dan siapa yang di kuburannya saja sudah tidak selamat maka setelahnya akan lebih sulit. La ilaha illallah. Ada azab kubur, galian neraka, taman jahannam, maka kisi-kisinya sudah dikasih tahu. Maka di hari kiamat nanti wajib masuk surga, di kuburan bisa jawab. Ya, man rabbuk? Raditu billahi rabba. Wa ma dinuk? Wa bil islami dina. Wa man nabiyuk? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pas, Pak? Pas tidak? Pas tidak? Pas. Baik, berarti surga beres, kuburan beres, dunia gimana? Satu lagi, kan ini di 3 alam bisa bilang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari jalan Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mul iman." Seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan indahnya iman, manisnya iman. Pak, Bu, manis tuh kayak tadi nih, apa ini? Jabal Nahl. Nahl tuh kan apa? Iya, lebahnya, Pak. Kira-kira manisnya madu itu di lidah enak tidak? Kata Imam Bukhari, kalau di lidah saja manis itu enak, apalagi di dalam hati. Ya, daqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Pak, manisnya iman itu di lidah apa di telinga, Pak? Sakitnya di mana, Pak? Suka nyanyi nih orang sini. Sakitnya tuh di sini katanya. Kalau bahagianya di mana? Bahagia itu apa sih, Pak? Nah, saya ingin tanya orang Lampung nih, bahagianya Pak? Yo, bahagia itu katanya harta berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri? Itu Ustaz. Saya nggak paham jawaban yang terakhir. Harta berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri? Itu antum. Ibu-ibu jangan marah, bukan saya. Ya. Nah, apakah itu menjamin bahagia? Betapa banyak orang stres bunuh diri gara-gara kebanyakan hartanya. Nah, lalu bahagia itu apa? Bahagia itu kata para ulama, tuma'ninatun nafsi wan syirahus sadr. Lapang dada, tenang jiwa. Maaf, saya ingin tanya, jangan jawab. Ada yang lagi galau nggak di sini? Lagi galau, lagi cemas, lagi takut, ada nggak di sini? Jangan jawab. Berarti kurang bahagia. Malam-malam kelepak-lipak jam 2 belum bisa tidur. Minum obat tidur 10 nggak bangun-bangun, Pak. Nggak bahagia. Padahal masya Allah AC-nya dingin, kasurnya empuk, istrinya baru.
Ya, tapi tidak bahagia. Maka bahagia itu adanya di sini. Tuma'ninatun nafsi wan syirahus sadr, lapang dada. Ya, tuma'ninah, Masya Allah, senyum. Bagaimana caranya? Kata Nabi, "Dzaqa ta'mul iman." Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Man radiya billahi rabba. Siapa yang telah ridha Allah satu-satunya Rabb yang dia sembah. Wabil islami dina, dan Islam sebagai satu-satu agama yang dia peluk. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad satu-satunya nabi terakhir di akhir zaman, yang tidak lagi ada nabi setelah Muhammad yang dia jadikan sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, na'am, yang jadikan tauladan dalam kehidupan dia. Maka ma'asyiral muslimin, na'am, maka tadi Pak punten ya, setelah adzan salah satu doanya apa? Dalam Sahih Muslim, ya, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan setelah adzan dikumandangkan dan kita dengar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ghufira lahu dzanbuh. Masya Allah Pak, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Pak, kalau ada hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, insya Allah beres Pak, jangan ragukan kesahihannya. Siapa yang mendengar adzan, kata Nabi, lalu setelahnya dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ghufira lahu dzanbuh, maka dihapus dosanya oleh Allah. Dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Tentunya dengan rangkaian doa yang lain, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya. Salah satu rangkaiannya raditu billahi rabba. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, itulah oleh-oleh. Gimana? Bisa diamalkan? Ya. Nanti sore, tadi sekarang sudah baca kita 3 kali, sore 3 kali, na'am, dan setelah adzan juga raditu billahi rabba. Ma'asyiral muslimin, di sisa waktu kita yang sedikit, ya, yang tersisa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ustaz, apakah cukup doa itu hanya sekedar dilisankan, dilafadzkan, diucapkan? Maka jawabannya ma'asyiral muslimin, la. Kalau hanya sekedar diucapkan, punten pisannya anak budak leutik tiasa. Ya? Anak kecil juga bisa, betul tak? Orgil juga, orang gelo juga bisa. Bahkan orang non muslim pun, kafir pun bisa dibawa, dikasih aja uang 1 juta, suruh ngapain mau dia. Ya? Bahkan orang munafik dahulu sudah bersaksi. Lihat dalam surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik kalau ketemu Nabi, nashhadu innaka la rasuluh, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Ya, kata Allah, aku tahu dia Muhammad utusan Allah, tapi aku juga bersaksi innal munafiqina lakadzibun, orang munafik itu ngibul, dusta dia, ya, bohong dia dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memahami doa ini dan merealisasikan dalam kehidupan kita. Karena Pak Bu Ikhwan, ketiga perkara ini, Allah, agama, dan Rasul, adalah pundi-pundi keyakinan kita yang tidak boleh salah. Pundi-pundi agama kita yang tidak boleh retak. Retak saja musibah, apalagi rusak Pak. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, raditu billahi rabba, aku ridho Allah. Saya ingin tanya dulu, Bapak-bapak, ridho itu apa sih Pak? Jamaah, ridho itu apa? Aku ridho neng sama kamu. Ya, akang ridho sama neng gitunya. Ikhlas, apalagi senang, tidak ada penolakan, betul, cinta, dan seterusnya. Silakan terjemahkan, raditu billahi rabba, aku ridho, ridho dengan berbagai maknanya. Aku ridha Allah, satu-satunya Rabb yang aku sembah,
maka konsekuensinya aku tidak pernah ridho di alam semesta ini ada Rabb, ilah, dan disembah selain Allah. Itulah syiar kita, la ilaha illallah, iyyaka na'bud, hanya engkau, kepada engkau kami menyembah ya Allah, al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wahdahu la syarikalah. Ya, apa perbedaan kita dengan selain kita? Kita hanya menyembah Allah, hanya sujud kepada Allah, hanya nyambat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, kalau mau nyambat pakai nama-namanya saja. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sitir, ya Dzal Jalal, ya Hayy, ya Qayyum. Bukan ya Syekh fulan, ya Jin Tomang, bukan. Bukan ya wali fulan, la. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat dan sesembelihanku hanya untuk Allah. Menyembelih kambing, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, menyembelih ayam, disesajenkan untuk siapa? Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Dan kita hanya bergantung kepada Allahus Samad. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari kita kecuali siapa? Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan ya Allah. Maka tidak kita gantungkan urusan kita, tidak kita sembah selain Allah, baik itu nabinya, walinya, malaikatnya, pohonnya, bintangnya, matahari. Ya, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-kali sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada siapa? Allah. Pak, punten Pak, kata Allah mati enggak antum? Hei. Kata Allah sakit enggak? Sakit. Kata Allah tabrakan tidak? Kata Allah muncak tuh pesawat, muncak enggak? Kata Allah sehat tidak? Kata Allah kaya enggak? Kata Allah kawin enggak? Kata Allah kawin lagi gimana? Hah? Nah, ya, seluruhnya biyadikal khair. Allahumma antas salam wa minkas salam. Maka jangan Allah, dan hanyalah kita kepada Allah. Fatawakkalu, bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang hanya menggantungkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukup. Tenang saja, Dia Maha Kaya, Maha Gagah, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Derma, dan tidak pernah menzalimi hambanya. Dan sayang kepada kita, lebih menyayangi, lebih daripada sayangnya ibu kita kepada kita. Maka tinggalkan kepercayaan kepada selain Allah. Yang ini percaya dengan batu, yang itu percaya dengan Neng Nyi Roro Kidul, yang itu percaya dengan bulan, hom bali hom, matahari pagi, hom bali hom, sore lagi ngadep ke barat. Lah, yang ini percaya kepada pohon besar. Ya, oh pantas kaya, bintangnya Leo. Pantas miskin, bintangnya Virgo. Ilmu nujum, ilmu perbintangan, percaya dengan bintang, atau ramalan-ramalan. Man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, au arrafan, atau yang suka meramal nasib, apa yang terjadi esok, bagaimana nasib kita di esok hari, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maka ma'asyal muslimin kamallah, ya. Kemudian sedikit lagi ma'asyal muslimin, itu yang pertama, yang ini penting, dan ini makna la ilaha, tidak ada ilah yang berhak kita sembah. Seluruh yang disembah selain Allah, ya, adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Kata Allah, dzalika bi anna Allah huwal haqq. Itulah Allah, Dialah zat satu-satunya yang hak disembah, dan apa yang kalian sembah selain Allah batil. Kemudian mohon maaf, saya singkat, wabi Muhammadin nabiyya wabil islami dina.
Dan Islam sebagai aku ridho Islam sebagai agamaku. Konsekuensinya aku tidak pernah ridho ada agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mah wa raditu, kata Allah, aku ridha Islam dina, Islam sebagai agama kalian. Awas ya, cari agama selain Islam hati-hati ya, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang coba-coba mencari agama selain Islam fala yuqbala min, maka apapun amal soleh yang dia lakukan tidak mungkin diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat pasti rugi, Pak. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan mustahil, tidak akan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Makanya wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan pada mati ya, jangan pada mati kalian, kata Allah, wala tamutun illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Makanya awas Pak, jaga keislaman kita. Naam, tapi jangan KTP doang. Islamnya KTP, orangnya alay. Tato Hello Kitty di sini, tato apa lagi di sini. KTP-nya Islam, naudzubillah. Yang diminum bandrek, khomer. KTP-nya Islam, hayya ala salah, hayo goyang dompet. Sudah ada panggilan hayya ala salah, hayo saja tetap maksiat. Ya, la, Islam itu isinya amal, perintah dan larangan. Minimal Pak, rukun Islam tegak, rukun iman tegak. Syahadatu ilallah wa anna rasulullah, iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dan minimal Pak Bu, yang setiap hari jangan sampai ketinggalan salat. Ya, yang merupakan tiang agama kita. Ya, bagi laki-laki Masya Allah penuh masjid seperti ini luar biasa. Ya, sholatul rajuli, kata Nabi, sholat laki-laki itu di mana? Sholatullah, kata Nabi, sholatul rajuli fi baitihi. Sholat laki-laki itu di rumahnya, bukan di masjid. Waduh Ustaz, gimana ini? Sholatul rajuli fi baitihi illal maktubah. Sholat laki-laki itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Makanya kalau tahajud di sana nggak apa-apa, kalau duha nggak apa-apa di sana, tapi yang wajib-wajib di sini. Ya, la salat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat tetangga masjid kecuali di mana? Di sini, di masjid. Naam, ma'asyiral muslimin, Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW Nabiya, dan kita beriman yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Wajib insya Allah kita beriman, dan kita wajib imani Pak. Kalau ada cucunguk datang katanya ada nabi setelah Muhammad, nggak usah diajak ngobrol, langsung saja diborgol, masukin ke penjara. Dia telah kufur. Allah katakan Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Penutup para nabi. Walaupun banyak, ya, ada Indonesia ini, ada Lia Edan, ada Musa Gelo, Musadek, ada Lia Eden. Dulu ya, sampai hari ini masih ada bercongkol Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, Qadianiyah. Tapi ini lagu lama. Di zaman Nabi sudah muncul namanya Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansi, ya, yang dibunuh dan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, dan Musailamah dibunuh oleh Wahsy sebagai balas atas kesalahan dia membunuh Hamzah di perang Uhud. Wahsy bunuh Hamzah. Setelah itu dia masuk Islam. Lalu dia bilang, tombak aku ini akan aku hadiahkan untuk Rasul membunuh Musailamah. Sebagai balasan aku membunuh Hamzah bin Abil Muttalib, paman Nabi di perang Uhud. Naam. Dan kita wajib yakini bahwasanya ma'asyiral muslimin, ya, Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita. Cukup Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Pak, Bu, jangan cara sholat Pak, jangan cara puasa, jangan cara haji, cara masuk kamar mandi diajarin nggak? Cara masuk kamar mandi diajarin tidak? Naam, bahkan cara pakai sendal. Kata Nabi, idan ta'ala hadukum falyanta'il biyamini, kalau kalian pakai sendal maka hendaknya memulai dengan kaki yang kanan. Cara makan diajarin tidak? Cara makan diajarin tidak? Ya gulam, kul biyaminik, kul samilah wa kul biyaminik. Hei anak kecil,
Waktu itu lagi makan sama anaknya Abu Salamah. Samilah, ucapkan bismillah, wa qul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali, karena setan tuh makannya pakai tangan kiri. Lihat cara makan, cara cebok, ya, cara masuk rumah, kamar mandi, keluar kamar, masuk rumah, bahkan cara tidur diajarin. Bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa, cara zakat, cara haji. Maka ma'asyarul muslimin, awas, seorang muslim harus beragama di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar jujur ya cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Cukuplah Nabi sebagai tauladan kita, ya, sehingga kita diterima, Pak. Karena di antara syarat diterimanya amal dua: satu, ikhlas, betul-betul karena Allah; yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah tuntunan Nabi SAW yang agamanya sudah sempurna. Agama Nabi sempurna apa belum? Jamaah, agama yang dibawa Nabi sempurna apa belum? Syariat yang dibawa Nabi sempurna apa tidak? Maaf, siapa yang mengatakan syariat Nabi masih kurang, harus ditambah-tambah, waduh, harus keluar masjid deh. Karena Allah yang sudah mengumumkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sempurna. Makanya nggak butuh lagi ada Nabi, Pak. Nggak butuh lagi ada Quran, Pak. Ada kitab, Pak. Nggak butuh lagi ada agama, Pak, setelah Nabi selesai. Kenapa? Karena agama, Quran, dan Nabi yang sudah diutus yang paling terakhir sudah sempurna. Makanya naudzubillah, hati-hati ini, jangan sampai cek orang Sunda mah capek teka pakai. Gimana tuh? Kata Nabi, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, sementara amalan tersebut tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun, ditolak. Dan yang itu, bahkan masyaallah muslimin, barangkali yang bisa, mohon maaf sekali ya, semoga ya, ini lewat Ustaz 5 menit, nggak apa-apa. Ya, saya ini biasa tepat waktu saya ya. Tapi waktu makan sama waktu tidur sih. Ya, waktu kajian biasanya molor memang. Baik, itu barangkali Pak ya, sebagai oleh-oleh. Gimana oleh-olehnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, secara amalan dibaca ba'da subuh 3 kali, kata Nabi, ba'da asar 3 kali, setelah adzan jangan dilupakan juga baca raditu billahi rabba, diampuni dosa kita. Dan yang lebih penting lagi, kita pahami, kita amalkan. Ternyata Pak Bu, awas, doa ini, zikir ini sumber kebahagiaan di 3 alam. Di alam akhirat nanti wajib masuk surga. Di kuburan ternyata kisi-kisi jawaan malaikat mungkar dan nakir. Di dunia justru inilah frame, yaitu bingkai kehidupan kita. Anda akan sesat kalau tidak mengikrarkan raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Allahu taala alam. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, temanya bukan ini sebetulnya Pak, cuma karena waduh setengah jam tema saya terlalu panjang, berarti cukup ini saja. Mudah-mudahan yang sudah ada disampaikan manfaat. Jazakallahu khair kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan para tamu, ya, biasanya di Jabal Nahl minggu